cloning itu katanya ada pro dan kontra. Nah, pro dan kontranya itu apa? Nah, itu yang akan dijelaskan nanti di body paragraph, di paragraf berikutnya. Kenapa orang pro akan dijelaskan, kenapa orang kontra dengan cloning akan dijelaskan juga. Dan nanti ada beberapa paragraf, 1 atau 2 atau 3, itu untuk body paragrafnya. So introductory paragraph, it's supposed to be has two statement. The first is general statements, and then the second one is thesis statement. And don't forget, general statement it's more wide or lebih luas dia ini cakupan atau topik yang dibicarakan, dan itu berfungsi untuk menarik perhatian pembaca. Jadi sebisa mungkin general statement itu kalimatnya itu disusun dalam kata-kata yang bisa mengattract the reader's attention. Ya. Coba tadi misalkan kalau kita ganti general statement di 8.4 ini. Misalkan kita buat cloning mempengaruhi moral value manusia dan makhluk hidup lainnya. Cuman itu. Ya orang ya udah terus kenapa gitu loh. Tapi karena ada kata very controversial topic. Nah, very controversial ini kan orang kan kenapa ya sangat kontroversial ya. Jadi niat atau keinginan pembaca itu untuk membaca esai kita itu lebih gimana ya bilangnya, lebih tertarik gitu. Kenapa lebih kepo ya, bahasa Indonesia, bahasa ininya lebih kepo, lebih pengen tahu lagi kenapa sangat kontroversial gitu. Jadi kita di general statement itu perhatikan untuk memilih kata-kata atau menyusun kalimatnya itu benar-benar yang bisa mengattract reader's attention, bisa menangkap perhatian pembaca. Jangan buat kalimat yang biasa-biasa aja. Kalau hanya yang kalimat cuman cloning mempengaruhi nilai-nilai moral makhluk hidup, udah selesai. Gak ada hal yang suatu yang sangat gimana, yang sangat membuat untuk menarik perhatian pembaca itu. Tapi kalau kita tambah very controversial topic, biasanya kan kalau kita dengar kontroversi di news, di berita, kalau ada kata kontroversi atau kata-kata yang crucial, significant, important, nah orang kan kenapa penting ini, kenapa ini krusial, kenapa ini signifikan pengaruhnya. Jadi untuk hal-hal itu atau kata-kata yang seperti itu para pembaca pengen tahu. Misalkan kalau kita katakan di suatu majalah bisnis misalkan, rupiah melonjak tinggi dan nilai rupiah meningkat sangat tinggi, drastis atau signifikan. Orang pasti pengen tahu kenapa bisa drastis ya, sedrastis apa ya penurunannya atau peningkatan nilai mata rupiah gitu. Jadi ada kata-kata yang tertentu itu yang memang dia itu berfungsi menarik perhatian pembaca. Itu biasa sih di dalam penulisan essay atau academic writing itu dinamakan booster. Nanti saya akan coba post linknya apa itu kata-kata yang termasuk booster, yaitu very very much or pokoknya dia yang memang kata-kata itu highly sangat tinggi tingkat kepositifannya gitu. Jadi high, kalau higher kan masih lebih tinggi, tapi ini highly recommended misalkan. Highly recommended, sangat direkomendasikan. Orang kan pengen tahu kenapa sangat direkomendasikan ini. Tapi kalau hanya kita mengatakan barang ini baik, ya udah cuman gitu, barang ini baik. Iya, ya banyak barang yang baik atau yang bagus. Tapi kalau kita coba buat kalimatnya, these things or these goods are very very good, sangat baik. Kan ada kata very nih. Nah, ini termasuk booster. Jadi orang itu tertarik, kenapa bisa sangat bagus, apanya yang sangat bagus, kan begitu. Tahu kan comparison degree kan? Comparison degree, tingkat perbandingan. Nah,
Yang tingkat superlatif ada kan, tingkat tahu kan? Positif, terus habis positif apa nih? Ya, apa nih yang superlatif itu bukan paling tinggi ya? Siapa yang masih ingat? Ayo. Comparison degree. Iya, comparative degree sama comparative degree itu sama. Ada 3 tingkatannya. Positif itu yang biasa aja, comparative itu sedang atau middle, superlative degree itu yang paling. Di comparison degree atau comparative degree. Nah, oke, itu sudah di bahasan lain. Saya hanya coba untuk mencontohkan menggunakan kata-kata yang seperti itu di dalam general statement itu berfungsi untuk menarik attention daripada pembaca. Oke? Well, so now let's see what is actually the purpose of the introduction. Nah, katanya introduction has 4 purposes. Ada 4 tujuan daripada atau 4 goals daripada introduction atau introductory paragraph. Pertama, it introduces the topic of the essay. Of course, namanya juga udah introduction atau introductory paragraph. Yang jelas kalau itu introductory paragraph, kamu harus menjelaskan di paragraf itu yaitu tentang pengenalan topikmu. Apa yang akan dibicarakan di essay itu. Misalnya kalau ini tadi kan tentang cloning. Nah, dia bercerita dulu cloning itu adalah ini. Kenapa dia membicarakan cloning? Karena cloning itu sudah menjadi topik yang sangat kontroversi sejak tahun sekian. Sejak ditemukan diumumkannya kelahiran cloning pertama yaitu si Dolly. Nah, jadi dia membuat paragraf itu berfungsi untuk introduce topik dia dulu. Jadi nggak langsung masuk. Cloning itu ia mempunyai pro dan kontra. Cloning itu mempunyai efek yang baik misalkan, atau cloning itu bagus, atau cloning itu mempunyai efek yang negatif. No. In introductory, you just focus to introduce the topic that you plan to write. Jadi teman-teman di introductory paragraph itu menjelaskan topik yang akan dibahas. Tidak secara keseluruhan, hanya introduction-nya aja dulu. Untuk bagian berikutnya nanti ada body paragraph and then concluding sentence, itu baru kelanjutan daripada introductory paragraph-nya. Okay? And then the second one, atau ada pertanyaan sebelum masuk ke poin yang kedua? Halo? Iya. Saya bingung kenapa tiba-tiba jadi berubah bahasa Chinese. Oke, ada yang mau ditanyakan? Poin pertama, purpose daripada introduction. Kenapa? Ya, oke. Ya, itu the first purpose of introduction, okay? And then the second one, it tells you about a general background of the topic. Nah, hampir sama juga. Ini memberitahukan kita general background. Jadi, apa latar belakang secara umum daripada topik itu. Kalau di halaman 8.4 coba kita lihat. Kira-kira di sini di paragraf ini general backgroundnya yang mana? Tentang si Dolly. 8.4. Masih halaman yang sama Mbak Desti. Kan kita masih di introduction, masih di introductory paragraph. Kira-kira di introductory paragraph ini bagian mana itu yang merupakan general background? Benar, kalimat kedua. In February 1997, itu kan backgroundnya memperkenalkan kenapa cloning itu menjadi
topik yang sangat kontroversial. Tadi katanya kan karena mempengaruhi nilai-nilai moral manusia dan makhluk hidup lainnya. Terus dijelaskan di tahun latar belakangnya, yaitu karena adanya kelahiran cloning pertama yang domba yang bernama Dolly. Nah, dia menjelaskan di situ bagaimana si Dolly itu dan bagaimana para saintis semakin yakin ingin mengkloning juga ke tumbuhan dan ke binatang lainnya. Dan juga karena hal itu mereka jadi ingin juga mengkloning ke ke manusia. Jadi ini topik maksud saya introductory paragraph ini mengenalkan general background daripada topik yang akan kita bahas, yang akan kita tuliskan. Okay? Any questions? Paham? Iya, introductory paragraph ini memang satu paragraf, tapi tidak dibatasi kalimat juga, tidak dibatasi kalimat. Mau berapa kalimat terserah, tapi dia biasanya itu hanya satu paragraf, namanya introductory paragraph. Dan di penulisan essay, introduction ini adalah hal yang paling sulit. Karena kenapa? Karena disinilah kita menyatakan alasan kita kenapa kita memilih topik ini, dan kita harus mencari alasan atau background kita kenapa kita menulis tentang cloning. Pertama tadi karena kontroversial topik. Nah, kenapa dia bisa kontroversial topik? Kita harus banyak baca lagi untuk mencari backgroundnya, yaitu karena diumumkannya kemarin itu katanya di Februari 1997, yaitu domba cloning pertama yang bernama Dolly. Jadi di introduction ini ya, ini hal paling sulit karena inilah paragraf awal kita untuk menulis. Untuk paragraf-paragraf berikutnya seperti body paragraph itu hanya kelanjutan dari paragraf 1. Iya, pengembangannya. Jadi sudah semakin easy, sudah semakin gampang atau mudah buat kita meneruskan. Tapi kalau di paragraf introduction, namanya juga permulaan, awal daripada kita menuliskan suatu essay kita. Jadi ini termasuk hal yang paling sulit untuk menulis suatu essay. Okay? Nah, the third purpose, they say that it frequently shows the overall plan of the essay. Nah, katanya secara frequently ini menunjukkan secara keseluruhan rencana daripada penulisan essay kita. Kenapa ini dikatakan secara keseluruhan menuliskan menceritakan atau menunjukkan tentang rencana untuk essay kita? Poin yang ketiga, purpose daripada introduction. Menurut teman-teman apa maksudnya itu yang dikatakan it frequently shows the overall plan of the essay? Perhatikan tadi general statement dan thesis statementnya. Itu masuk ke general background. Tadi kita bahas general statement dan thesis statement itu yang spesifik, yang lebih spesifik yang mana tadi? Thesis statement, oke. Nah, general statement tadi kan dia lebih umum, ya kan? Thesis statement lebih spesifik. Nah, tadi kita udah katakan thesis statement itu adalah topic sentence, atau bisa juga kita katakan topic sentence dalam suatu paragraf, yang mana itu menunjukkan atau mengindikasikan itulah yang akan dibahas di paragraf berikutnya,
ya kan? Ya bukan tadi yang kita omongin. Nah, jadi kalau sudah dikatakan misalkan di thesis statement, cloning has its cons but its pros seem to overcome them greatly. Jadi kira-kira walaupun kalimat ataupun paragraf berikutnya tidak dijabarkan atau tidak dituliskan di buku ini, kira-kira kita ada gambaran nggak? Oh, isi teks ini berarti bakalan nanti paragraf berikutnya itu menceritakan tentang pro dan kontra. Teman-teman bisa tebak nggak kira-kira kalau cuma baca thesis statement itu? Kalimat terakhir, cloning has its cons but its pros. Nah, itu maksudnya poin ketiga ini. It frequently shows the overall plan of the essay. Jadi walaupun kita tidak melihat secara keseluruhan hasil essay itu setelah udah ditulis sampai ke kesimpulan, kita hanya lihat dari thesis statement dan general statementnya, kita udah bisa ada gambaran, oh nanti paragraf berikutnya ini atau konklusinya ini akan seperti ini. Paragraf keduanya itu pasti dia membicarakan kontra dan pro dan kontra, kemudian masuk ke kesimpulan. Ada nggak kira-kira gambaran seperti itu? Nah, itu maksud daripada poin ketiga, apa fungsi atau tujuan dari introduction itu. Oke? Halo? Masih ini masih on kah atau sudah terlelap? Oke. Nah, ada yang mau ditanya untuk poin yang ketiga ini? Purpose-nya? Kalau tidak ada, biar kita lanjut poin keempat. Iya, benar. Betul sekali. Oke. Poin yang keempat ada dikatakan di situ, it should attract the reader's interest in the topic. Ini udah hampir sama tadi seperti yang udah kita bahas di slide sebelumnya, bahwa introductory paragraph itu karena itu adalah sebagai introduction, introduces the topic of the essay, maka itu seharusnya menarik minat ataupun rasa ingin tahu daripada pembaca. Jadi itu sama kalau kita perkenalan pertama di interview kerja atau baru diterima di kantor atau di sekolah baru, orang-orang kan melihat kita itu dari first impression, ya kan? Kesan pertama ketika memperkenalkan diri, orangnya gimana ya ini memperkenalkan diri. Nah, kalau orangnya sembarangan, orang kan pasti langsung ngecap, orangnya ini kasar. Tapi kalau kita memperkenalkan diri secara baik, secara sopan, orang pun punya impression sama kita itu, oh ini anaknya baik ini gitu, ini anaknya sopan. Nah, itu sama juga dengan essay. Bagaimana cara kita memperkenalkan topik kita di essay itu bisa dilihat dari ketertarikan pembaca itu untuk membaca essay kita, yang mana itu pertama dilihat dari introduction-nya. Nah, kalau introduction-nya aja sudah tidak menarik, pembaca malas untuk melanjutkan ke paragraf berikutnya. Iya, karena introduction-nya aja dia udah malas, sudah nggak paham apa sih yang diceritakan di essay ini, dia nggak tahu. Jadi memang introduction itu salah satu part yang paling penting, yang memang harus dibuat semenarik mungkin agar pembaca itu tertarik untuk membaca keseluruhan essay kita. Gitu. Oke? Is there any questions? Ada pertanyaan lain? Ada nggak pertanyaan lain? Kalau nggak ada, kita mau latihan dulu di halaman titik 85. Paragraf 2. Bisa lihat? Ya, coba lihat praktis yang 8.5 kan ada situ.
Read each of the following introductory paragraph. Both the general statement and the thesis statement in each of the paragraphs have been jumbled up. Katanya di setiap paragraf itu, paragraf 1, paragraf 2 sampai paragraf 5 itu adalah semuanya itu introductory paragraph. Nah, coba tentukan mana general statementnya dan mana thesis statementnya. Iya, 8.5. Coba ya, general statement and then thesis statement. Tapi sebelum menentukannya itu, susun dulu paragraf 2 itu dengan benar karena itu diacak kalimatnya. Paragraf itu semua diacak. Jadi itu ya. Jadi menurut teman-teman kalimat mana yang pertama dan kalimat mana yang terakhir, dan kemudian tentukan yang mana general statementnya dan yang mana juga untuk thesis statementnya, serta metode apa yang dipakai. Kita kan udah tahu tadi ada 4 metode dalam menyusun esai, ya kan, ada 4 tadi kan yang kita bahas di minggu lalu. Nah baru kita review juga, masa sudah lupa? Oke, saya bagi ya yang paragraf 2. Siapa nih yang mau paragraf 2? Oke. Paragraf 2 Mbak Ayu, paragraf 1 siapa mau? Ada paragraf 1. Paragraf 1 Mbak Nafiatun bisa? Oke, paragraf 3 Mbak Desi masih ada? Halo? Oke, Mbak Desi menghilang. Mbak Umi masih ada? Oke, Mbak Umi paragraf 3. Oh, ada ya Desi ya. Tadi nggak ada jawab. Oke, Desi. Ya, saya nggak ada dengar. Teman-teman ada dengar nggak Desi tadi teriak? Nggak ada kan? Ya, berarti nggak salah saya dong. Oke. Paragraf 5 ya, Desti ya. Atau mau paragraf 4 aja, lebih sedikit tuh. Paragraf 4 lebih sedikit itu. Makanya saya kasih paragraf 4 biar lebih sedikit kan. Oke, jangan lupa di arrange dulu paragrafnya itu karena itu tidak berurutan kalimatnya. Kemudian tentukan general statement and the thesis statement, dan tentukan juga metode apa yang dipakai. General statement and thesis statement, terus metodenya itu apa yang dipakai. Tadi kan kita ada 4 tuh yang kita udah pelajari metode: chronological order, logical division, order of importance, comparison or contrast, cause and effect. Nah, jadi tentukan dari yang keempat itu. Sebenarnya ada satu lagi tambahan, order of importance. Masih ingat nggak Mbak Nafiatun TTM 2 kemarin? Ya, beda logical division sama order of importance kemarin apa? Oke. Oke, good. Oke, ya. Oke, silakan. Kalau sudah selesai, silakan sebutkan nama dan
Ya udah, ya, ya udah Mbak Ayu. Maksudnya Mbak Ayu tetap paragraf 3, paragraf 2 nggak apa-apa. Desti paragraf 5 kita kan ini diskusi sama-sama, nggak apa-apa. General statement, thesis statementnya sama metode apa yang dipakai. Iya benar. Oke, silakan, silakan Mbak. Ya, silakan Mbak Ayu. Jawabannya apa? Uh-huh. However, through this portfolio, okay. Alasannya apa? What's the reason why you choose the method of organizations if logical division of ideas? Okay, good. Yes. Very good. Ya, Mbak Ayu, jawabannya ya benar sekali. We see in paragraph 2, they said that the general statement it talk about babies, right? Babies grow, pertumbuhan, by and develop at very rapid rate during the first year of life. Katanya pertumbuhan bayi itu dan perkembangan itu sangat cepat itu terjadi yaitu tahun pertama. Ya kan? Katanya they grow physically, mentally, emotionally, and socially. Jadi ada beberapa bidang atau beberapa bagian daripada pertumbuhan bayi itu dari segi fisik, mental, emosi, dan juga dari segi sosial mereka. Nah, thesis statementnya yang juga mengindikasikan untuk dibahas di paragraf kedua atau paragraf berikutnya itu adalah however through this portfolio I intend to discuss the physical growth and development patterns of the infant through their first year. Jadi di sini Mbak Ayu bilang ini berdasarkan logical division of ideas because of the writer here divide. Dia ada membagi beberapa subdivision, yaitu ada dua yang dibaginya, physical growth and then development patterns. Nah, penjelasannya cukup baik dan cukup jelas. Oke, thank you untuk Mbak Ayu, Mbak Triayu. Yang lain? Oke, Mbak Triayu silakan tolong dibantu Mbak Desti paragraf kelima. Oke. Mbak Nafiatun bagaimana, apa kabar? Oke. Yes. Disusun boleh atau disebutkan saja apa ininya, apa general statementnya. Oke. Ini udah kita bahas sebenarnya paragraf ini di TTM 2, ya kan? Iya.